Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sholih sholihah di kelas 6, sebelum kita mempelajari materi kita pada hari ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, marilah kita berdoa atau kita awali dengan membaca basmalah dan sholawat Nabi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ini ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh negara kita, ya. Yang pertama adalah membentuk organisasi yang dinamakan dengan BPUPKI. BPUPKI ini adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945, ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia sudah disiapkan dengan membentuk BPUPKI. Kemudian BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, ya. Kemudian tugas atau tujuannya didirikan BPUPKI ini adalah menyelidiki hal-hal yang diperlukan dalam pembentukan kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi itu penjelasan singkat dari BPUPKI. Kemudian selanjutnya ada PPKI. Nah, PPKI ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Jadi BPUPKI dulu, kemudian dibubarkan, dibentuk lagi PPKI, ya. PPKI ini adalah kepanjangan atau singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian tujuannya dibentuknya PPKI ini adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan lupa yang pertama dibentuk itu BPUPKI, kemudian setelah itu ada PPKI. Ini masih persiapan untuk memproklamirkan atau proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, ya. Selanjutnya, awal mula terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini awal mulanya, ya. Bom atom dijatuhkan oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi waktu itu negara kita dijajah oleh Jepang. Nah, Hiroshima dan Nagasaki ini adalah dua kota penting yang ada di negara Jepang. Akhirnya Jepang menyerah kepada negara sekutu. Jadi dua kota ini antara Hiroshima dan Nagasaki ini dibom pada waktu yang berbeda. Hiroshima pada 6 Agustus 1945, kemudian selang 3 hari baru Nagasaki dibom oleh tentara sekutu pada tanggal 9 Agustus 1945. Itu, ya. Nah, sekarang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia yang Ustadz tampilkan ini, ketiga tokoh ini adalah penyusun teks proklamasi. Nah, penyusun teks proklamasi ini, teksnya disusun atau dilakukan di rumah Laksamana Tadesi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, ya. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau adalah yang membaca teks proklamasi, kemudian Presiden pertama Indonesia, ya. Pasti kalian semuanya sudah mengenal beliau, entah itu dari cerita orang-orang tua kita, maksudnya kakek nenek kita, atau dari sumber yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah Dr. Andes Hatta, dikenal sebagai Bapak Koperasi, ya. Di kelas 5 kita sudah belajar tentang ini, ya, koperasi.
Pak Bung Hatta ini adalah Bapak Koperasi. Kemudian dikenal juga sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo. Beliau adalah sebagai Menteri Luar Negeri pertama negara kita dan termasuk salah satu tokoh dari golongan tua. Nah, ini ternyata ada golongan tua dan golongan muda ya. Beliau ini mewakili dari golongan tua. Kemudian tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia selanjutnya ada Sayuti Melik ya. Beliau adalah yang mengetik teks proklamasi. Selanjutnya ada Laksamana Tadashi Maeda. Beliau ini orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Rumahnya digunakan menyusun teks proklamasi. Jadi sebelum slide ini Ustadz sudah sampaikan bahwasanya penulisan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kemudian selanjutnya ada Fatmawati. Beliau ini adalah istri dari Insinyur Soekarno yang menjahit bendera merah putih. Bendera merah putih dijahit oleh beliau. Kemudian ada Soekarni. Soekarni ini yang mengusulkan tanda tangan Soekarno Hatta ya, yang mengusulkan tanda tangan Soekarno Hatta atas nama bangsa. Jadi ini tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya deklarasi proklamasi dan pengibaran bendera merah putih dilakukan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini Ustadz tampilkan bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumahnya Insinyur Soekarno ya. Kalau dilihat ini Bung Karno, Insinyur Soekarno sedang membacakan teks. Kemudian ada pengibaran bendera ya, bendera merah putih ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya Ustadz tampilkan ini ada dua teks yang berbeda. Teks yang pertama ini adalah hasil dari ketikan Sayuti Melik, sudah rapi ya. Kemudian yang kedua adalah tulisan tangan Insinyur Soekarno. Jadi ini tulisan tangan. Kemudian yang ini adalah hasil ketikan dari Sayuti Melik. Sekarang coba kalian perhatikan tahun 05. Loh, ini kenapa ya kok tahun 05? Padahal negara kita kan merdekanya pada tahun 1945. Oke, sekarang Ustadz akan menjelaskan ya. Tadi Ustadz dapat informasi kalau angka 05 merupakan kependekan dari angka tahun 2605. Karena tahun penanggalan yang dipergunakan pada zaman pemerintah pendudukan militer Jepang saat itu sesuai tahun penanggalan yang berlaku di Jepang ya. Karena waktu itu Indonesia masih dijajah oleh Jepang, jadi tahun penanggalannya masih mengikuti negara Jepang ya. Yang kala itu adalah tahun 2605. Jadi kita semuanya sudah tahu alasan kenapa kok di teks proklamasi ini tertulis tahun 05 bukan tahun 45 begitu ya. Oke, teman-teman solih-solihah, kali ini kita akan mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya nanti silakan dibaca di buku tematik tema 2 halaman 4. Ustadz jelaskan secara singkat. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kita ketahui semuanya, kita ketahui bersama bahwasanya negara kita ini sudah lama sekali dijajah oleh negara Eropa, kemudian dilanjutkan oleh Jepang ya. Jadi ini adalah hasil dari perjuangan rakyat Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Kemudian yang nomor 2 adalah pengakuan kepada dunia luar ya. Jadi negara kita ini ingin diakui oleh negara-negara yang ada di luar sebagai negara yang merdeka, sudah tidak dijajah lagi. Yang nomor 3,
menaikkan martabat bangsa. Ketika pada pembacaan teks memberikan pesan kepada negara lain bahwasanya negara kita ini loh, negara yang bebas dari penjajahan, sudah merdeka, sudah tidak dijajah lagi. Jadi harga diri negara kita semakin naik karena negara kita bukan negara jajahan. Yang nomor 4 adalah perjuangan sebagai negara baru ya. Indonesia merupakan negara yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Negara Indonesia merupakan negara mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain ya, karena negara kita sudah merdeka. Perjuangan sebagai negara baru ini sudah tidak ada campur tangan oleh negara lain. Kemudian yang nomor 5 adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini adalah merupakan awal mula merdekanya negara Indonesia dari penjajahan negara-negara lain ya. Jadi seperti itu penjelasan tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Begitu ya teman-teman solihah, nanti silakan kalian bisa baca lebih detail lagi di buku tema 2 halaman 4. Sekarang ada tugas buat kalian tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu ulangi materi proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ya, mulai dari awal sampai akhir sampai 3 kali ya, bisa difahami ya. Diulangi lagi materi ini sampai 3 kali. Bisa dengan cara melihat video ini sebanyak 3 kali atau membaca file PDF 3 kali. Jadi ini nanti Ustadz juga akan sertakan file PDF yang bisa kalian baca. Sekali lagi ya, tugasnya mudah, hanya mengulang sampai 3 kali saja materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini mulai awal sampai akhir ya. Begitu ya teman-teman untuk pembelajaran kita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai penerus bangsa bisa mengetahui sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.